Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Lampung dengan nomor induk mahasiswa 85968973. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum 1 pada modul 2, yaitu percobaan 1, yaitu ekosistem darat. Tujuan kita melakukan praktikum ini yaitu untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat dan buatan. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu atau tutor, yaitu Bapak Muhammad Ilham SSPD MPD. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini kita akan melakukan praktikum ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah: yang pertama, lembar pengamatan; yang kedua, alat tulis; yang ketiga, aplikasi barometer; dan yang keempat, lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya antara lain kondisi cahayanya yang cukup, yaitu suhunya mencapai 30 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya yang cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon sawo manila. Kemudian yang kedua ada pohon bambu. Yang ketiga ada tumbuhan talas. Yang keempat ada pohon waru. Dan yang kelima ada pohon akasia. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, udara, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada burung. Yang kedua ada hewan tonggeret. Yang ketiga ada semut. Yang keempat ada kutub putih. Dan yang terakhir ada kupu-kupu putih. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang kita temui yaitu jamur, bakteri, dan cacing. Selanjutnya, kita akan menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah.
Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat di sini cahayanya sedikit agak mendung, suhunya mencapai 27 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering karena ini adalah pasca panen, dan kemudian anginnya semilir dan kondisi airnya cukup. Adapun komponen abiotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada tanaman jagung. Yang kedua ada pohon singkong. Yang ketiga ada pohon jambu. Yang keempat ada tumbuhan lantana camara. Dan yang kelima ada rumput. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan alam untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada hewan burung. Yang kedua ada siput. Yang ketiga ada lalat. Yang keempat ada kupu-kupu. Dan yang kelima ada capung kecil. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan pada ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen abiotik dan biotik pada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kesimpulan pada praktikum ini dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, yaitu hutan dan sawah, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sampai di sini dulu praktikum hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.